Karena kita memberikan bahan yang berkualitas dengan pemasangan yang rapi, aman ya, sesuai dengan standar ISO kita ya. Jadi ini mungkin total udah hampir 300-an apa lebih ya, saya nggak tahu. Jadi itu nanti di 3 juta, 2 juta ya semuanya. Kalau ini lumayan berat ya, aluminium. Nah untuk affordable buat orang yang berduit ya affordable gitu. Oke Kak Tenas, jadi hari ini kita ada bersama Pak Edi. Halo Pak Edi. Pak Edi, sekarang kita ada mobil Toyota Yaris Cross nih Pak Edi yang akan nanti di-upgrade untuk kali keduanya. Iya, kali kedua ini. Iya, karena memang sebelumnya udah pernah di-upgrade untuk yang pertama itu dan sekarang udah untuk yang upgrade yang kedua. Iya. Nah, sebenarnya kita mau nanya dulu nih Pak Edi. Sebenarnya biasanya untuk orang yang melakukan upgrade kedua itu apakah memang sebelumnya ngerasa kurang atau bagaimana Pak Edi? Biasanya itu kalau sound itu sebenarnya perjalanan ya. Jadi perjalanan misalnya pasang terus upgrade, pasang lagi terus upgrade, pasang. Jadi berskala dan ada bertahap, ada tahap-tahapannya. Nah, untuk yang kali ini ownernya cukup lumayan, mungkin bisa dibilang apa ya? Nggak sabar, nggak sabar ya. Jadi nggak sabar pengen dapat hasil yang bagus, yang nggak bagus. Ya pasti intinya sistem itu akan berkembang ya. Jadi apapun yang kita rubah, apapun yang kita tambah, instalasi, komponen, arahnya mau kemana ya. Jadi itu nanti akan berkembang dan suaranya pasti akan upgrade juga ya. Jadi akan level up juga suaranya. Nah untuk yang pertama kali dia ingin mencoba dengan sistem berapa kemarin ya? 6, 10, 12 satu dengan off axis ya. 12 satu dengan off axis, perangkatnya juga udah lumayan ya, tapi masih di SPM ya, belum ada amplinya, sistemnya juga masih off axis. Dia pengen coba dan menurut dia kemarin harusnya udah bagus sih sebenarnya, suara udah bagus, udah menurut dia sih udah jauh lah dari yang standarnya, dan ini udah, tapi ingin mencapai yang lebih ya, karena biasanya ada prosesnya. Kalau customer kita biasanya mungkin tahapan nih 6 bulan, setahun, tapi dia belum sampai 2 bulan atau 3 bulan langsung upgrade lagi ya. Jadi emang dia orangnya nggak sabaran gitu. Jadi pengen langsung dapet. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau dari kita instalasinya seneng aja ya. Kalau customer ingin upgrade lagi, ingin mendapatkan hasil suaranya lebih lagi, dan perjalanannya dia ngerti gitu ya. Jadi bukan karena kita nyalain sistem ya. Oh sistem ini jelek, enggak. Biasanya ada perkembangan lah sistemnya. Plus minus. Kalau kita bikin off axis pasti ada plusnya, ada minusnya juga. Nah kita ingin sekarang bikin yang lebih bagus. Bagaimana caranya kita ingin mendapatkan lebih bagus ya, kita konsultasi aja bareng-bareng ya berdua, dan kita akhirnya keluarkan dengan sistem yang seperti ini sekarang gitu. Nah, karena memang kita sekarang bikin konten agak beda nih ya, karena sekarang kita nanti akan tetap ngebahas satu persatunya Pak Edi ya. Betul. Tentang bagaimana untuk fungsinya dari kabelnya mungkin, atau powernya, amplifiernya, karena memang ini komponennya banyak banget Pak Edi ya. Jadi nanti mungkin saya juga akan tanya satu-satu, dan biar Kak Teras juga paham nih nanti untuk yang siapa tahu yang lagi cari referensi untuk mobil-mobilnya, supaya mengerti nanti untuk apa-apa aja yang nanti akan diaplikasikan kepada mobilnya. Betul. Jadi Jupe banyak banget ya, mulai dari speaker, komponennya ada macam-macam ya. Mulai dari bagian instalasi, komponen, power supply, perkabelan, di luar komponen utama ya. Jadi nanti kita akan jelaskan juga apa sih fungsi-fungsinya seperti ini. Yang biasanya kan kita bikin cuma unboxing produk aja ya. Saya rasa sih udah cukup sering kita buat, dan mungkin agak bosen ya. Jadi kita ingin menerapkan juga bagaimana kita bisa menjelaskan perangkat-perangkat ini fungsinya apa, tujuannya apa. Nanti klien-klien kita juga kalau misalnya upgrade ini dapatnya apa gitu. Nah, kita akan mulai mungkin step by step ya Pak Edi ya, karena kita akan recap sedikit. Jadi kalau untuk mobil masuk nih Pak Edi nanti di Kalteng Sauda Jakarta biasanya tuh kan pasti diinstalasikan dulu untuk peredamannya nih Pak Edi. Betul. Nah, untuk peredamannya yang akan diaplikasikan untuk mobil Toyota Yaris Cross ini apa aja nih Pak Edi? Kalau untuk cross hybrid ini kita udah lakukan pelapisan 3 lapis ya, mulai dari bahan STP Gold, terus ada bahan bromo juga ya, polyurethane, terus ada juga bahan semacam absorber. Jadi kita gunakan 3 bahan ini untuk mengurangi suara noise dulu ya. Suara noise yang masuk ke dalam kita kurangin ya, termasuk juga kekedapannya kita tingkatkan, penahan panasnya juga kita bikin lebih bagus. Jadi biar mobilnya lebih nyaman ya, lebih kedap, lebih nggak berisik, terus lebih adem juga. Biar hasil musiknya juga nanti bisa dapet
lebih bagus ya. Jadi kurangi dulu suara berisik ya. Selain juga nanti itu bisa digunakan sebagai penguat bidang-bidang yang emang agak goyang biasanya ya di body-bodinya, biar hasil suaranya juga jauh lebih rigid gitu. Oke. Dan seberapa dari skala 1 sampai 10 Pak Edi untuk peredaman ini diinstalasikan untuk mobil yang memang sudah untuk mengupgrade sistem audionya, seberapa penting nih Pak Edi? Biasanya di tempat di kita ya di Kartens ya ada 2 ya. Customer yang ingin tidak ingin upgrade audio tapi ingin mendapatkan mobil nyaman, biasanya full peredam ya. Peredam itu bisa banyak level ya. Di pasaran ini mungkin murah-murah ya, 3 juta, 2 juta ya semuanya. Di Kartens kita tidak bisa memberikan harga seperti itu karena kita memberikan bahan yang berkualitas dengan pemasangan yang rapi, aman ya, sesuai dengan standar ISO kita ya. Jadi pemasangan peredamnya juga bahan-bahannya yang pertama adalah branded ya, berkualitas, bukan bahan kaleng-kalengan ya. Terus kombinasi bahannya juga nggak tanggung-tanggung ya. Kadang-kadang cuma dipasang butir rubber doang tapi nggak efek biasanya. Kita ada pelapisan dengan bahan polyurethane, ada bahan foam ya, ada aerosol, banyak lah bahannya ya, bisa digunakan untuk melakukan peredaman, termasuk di beberapa bagian ya. Karena di setiap bidang itu berbeda-beda bahannya ya, lantai, pintu, plafon, itu masing-masing kombinasinya harus beda-beda ya. Penanganannya juga harus beda, kalau nggak nanti efeknya nggak bagus. Oke, artinya jadi kalau di pintu itu kombinasinya apa, dan untuk di lantai itu apa, dan di Kartens Audio Jakarta bisa dikonsultasikan untuk itu ya? Betul ya, jadi konsultasikan aja keluhannya apa ya, berisik, panas, dari roda, dari mesin, dari plafon, dari pintu, itu bisa kita atur. Oke, Kak Tras, jadi untuk peredaman ini memang nggak hanya asal pasang, nggak hanya asal ditumpuk aja, tapi ternyata kombinasinya pun itu nggak asal di gabung-gabung Kartens. Jadi karena memang fungsinya juga beda-beda ya Pak Edi, untuk bagian pintu, untuk lantai, untuk plafon, bahkan ke bagasi. Tuh, nah, harga juga itu mempengaruhi ya. Bukan berarti yang mahal itu tidak berkualitas. Ada bahan, ada harga, ada kualitasnya juga pastinya. Dan itu pastinya tentu akan dikonsultasikan aja kepada tim Kartens Audio Jakarta. Nah, dari peredaman ke Pak Edi, biasanya kita masuk kemana dulu Pak Edi? Kabel kah atau speaker? Kalau untuk audio paling cepat biasanya langsung ganti speaker. Ya. Tapi kalau kita ingin dapat hasil bagus, banyak tahapannya ya. Kita akan mulai dari power supply. Ya. Power supply. Di sana di sebelah kamu itu ada satu buah aki ya. Itu akinya Quatron, namanya bahannya itu LiFePO ya, LiFePO4 ya, lithium iron phosphate. Terus dia kekuatannya 70 ampere hour dengan CCA 1200 ya. Enteng. Kalau nggak salah bahannya cuma 3 kilo ya. 3 kilo ya. Kenapa dia enteng? Karena dia menggunakan bahan lithium iron phosphate ya. Tidak ada cairan lagi, tidak ada baterai sel lagi yang berat. Itu biasanya kalau yang baterai-baterai manual itu bisa yang normal ya, bisa 9 kilo, 10 kilo ya. Berat banget berarti ya. Betul. Dan ini yang 70 ampere ya. Jadi untuk dari Quatron sendiri ada berapa tipe nih Pak Edi? Ada 55, 70 sama 110 ya. CCA-nya paling tinggi 1400. Ini dari akinya. Dan kemudian setelah dari sini Pak Edi, nah aki standarnya cuma 45 ampere hour, CCA-nya kalau nggak salah 600-an ya. Jadi itu ada peningkatan udah 2 kali peningkatannya. Jadi pertama kita benahi dulu power supply, terus kita masuk ke arah kabel. Ya. Kabel power itu ada yang kalau kamu lihat kabel powernya ke aki ya, ada 8 AWG paling kecil, 4, 0, double 0 ya. Gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau misalnya power udah banyak seperti ini, kebutuhan ampernya udah lebih dari 100 ya, gunakan kabel power yang 4 AWG ke atas ya, jadi jauh lebih bagus. Dan kalau ini saya lihat Pak Edi kabelnya ada yang beda-beda nih. Oh ya, itu nanti kabel suara. Nah, setelah dari kabel power kita akan masuk ke fuse. Biasanya kita juga ada penambahan ya, itu ada string ya. Ini fuse ya, Kartens. Nah, ada yang nanya kenapa stringnya menggunakan string yang lumayan tinggi harganya ya. Pertama kalau kita ambil logikanya aja, string itu kan dia penghubung di bagian aki sebagai pengaman. Ya kalau ada short di kabel dia putus. Nah, tapi kedua adalah bagaimana pengaruh suaranya ya. Kalau suaranya misalnya kita bayangkan satu selang air ya, kita buka tenaganya gede, tapi di bagiannya kita kecilin. Misalnya ukuran diameter pipet. Kamu bayangin nggak? Bisa keluar nggak langsung? Nggak. Ya, selangnya kita ambil yang biasa, yang gede misalnya ya. Yang gede, terus tengah-tengahnya kita kasih pipet, terus kita sambung lagi itu. Bagaimana arusnya lewat di sana? Nah, itu logikanya. Jadi kenapa string kita harus pakai yang bagus? Kita string hi-fi itu biasanya bahannya silver, ya,
konduksinya lebih bagus, penghantarnya lebih bagus, kita juga harus perhatikan ampernya. Kalau untuk yang master kita gunakan yang ANL besar ya, biasanya ampernya di atas 100 ampere, 60, 100, 120 hingga 200 ya. Jadi gunakan ampere yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan gunakan ANL kecil di bagian depan untuk sistem-sistem yang memang lumayan membutuhkan arus, arus yang gede gitu. Tapi tentunya kalau untuk orang yang memang masih awam banget, ini bisa dikonsultasikan juga kan Pak Edi ya untuk dikatakan. Ya kalau untuk hi-fi fuse ini biasanya sesuai sistem ya. Kalau sistemnya udah mulai SQ yang lumayan tinggi levelnya ya pasti akan kita gantikan itu ya. Tapi kalau misalnya untuk harian aja mungkin fuse yang biasa juga. Oke. Setelah itu Pak Edi dari fuse kita akan lari kemana Pak Edi? Dari sana yang harus kita perhatikan untuk sistem audio mobil yang bagus adalah sebelum komponen utama ya. Instalasinya. Sistemnya kita mau bikin gimana nih? Biasanya ada yang sistem 6.1 SQ front cuma depan 3-way ya, atau 4-way sekarang udah ya 8.1 4-way system. Ingin dapat front stage saja ya, tanpa ada surround bisa juga. Nah, untuk sistem yang ini kita nanti akan bikin 14.1. Jadi full system 14.1 dengan sistem surround, immersive sound-nya juga. Nah, yang kita banyak tawarkan itu adalah menggunakan 3D printing ya. 3D printing ini biasa kita gunakan untuk instalasi-instalasi seperti misalnya untuk senternya ya. Yaris kan belum ada senternya. Jadi kita buatkan dudukan center dengan penempatan vocal frac gitu ya. Jadi bisa kita pasangkan di bagian center, sepasang ya, bisa buat jadi center speaker. Nah untuk depan juga, karena ini off axis tadinya ya, sekarang kita mau bikin dengan model yang on axis dengan model aluminium ya. Kalau ini lumayan berat ya, aluminium. Nah untuk penggunaan aluminium, kenapa biasanya kita menggunakan aluminium? Apa bedanya sih dengan kayu? Ya pasti adalah aluminium bahannya lebih keras ya, lebih solid dibandingin kayu. Nah untuk mendapatkan hasil suara yang lebih bagus, kokoh, rigid ya, nggak ada namanya vibrasi ya, kita gunakan ini sebagai enclosure dari speakernya. Jadi kita masukin speakernya dan ini jadi box ya. Walaupun kita nggak bisa lihat suaranya, tapi biasanya kalau kita dengerin ya, box yang tipis, box yang tebel ya, box yang kokoh itu suaranya beda sekali ya. Secara frekuensi, resonansi dan itu pasti akan beda. Jadi itu yang juga bukan hanya sebagai estetika, tapi ini juga sebagai fungsi biar speaker yang kita pasangkan misalnya Vocal Utopia M-nya jauh lebih berkualitas, lebih maksimal suaranya. Nah, itu untuk diarah di tweeter dan mid range ya. Ada banyak lagi misalnya di mid bass. Bagaimana untuk kita dapatkan mid bass biar lebih rigid, kita gunakan backring seperti ini. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan memaksimalkan suara ya. Termasuk juga foam ya. Ini kita biasa pasang di depan speaker ya. Nah ini kita pasang di depan speaker begini. Nah itu fungsinya untuk apa tuh Pak Edi? Lebih fokus suaranya. Ya. Jadi kalau kita lihat rongga pintu kan ada jaraknya biasanya. Speaker terus rongga pintu ya. Sini kan ada jaraknya nih. Nah bagaimana kita memfokuskan suaranya biar langsung masuk ke sini, ke dalam pintu dan masuk ke dalam kabin. Jadi ini fungsinya buat sound wave ya, biar suaranya tidak terbocor sana sini. Gitu berarti kalau dia nggak pakai foam itu, dia ada sela-sela di dalam itu. Pasti ada sela-selanya keluar sebelah kiri dan biasanya frekuensi resonansinya pasti akan ada banyak bolong-bolongnya lah gitu. Oke. Dan ini kan agak kompleks nih Pak Edi nih. Apakah emang ini budgetnya itu affordable nih? Tentunya enggak ya Pak Edi ya. Affordable buat orang yang berduit ya affordable gitu. Kalau kita ngomongin budget udah pasti komponen makin banyak, makin level kabelnya makin tinggi, pasti akan memakan budget yang lebih banyak ya. Tapi tergantung lah. Tapi namanya kita ngomongin hobi ya. Kadang-kadang nggak dinilai dengan uang gitu. Yang penting kita puas, kita seneng, hasilnya juga bisa memberikan kita kebahagiaan ya bagi saya. Nah jadi Katras yang nonton ini ya, jadi jangan anggap ini standar untuk instalasi di Kartens Audio Jakarta, karena banyak banget juga Pak Edi yang paket-paket mulai dari yang Zenix, yang bahkan mungkin dari Exesus yang bisa 30 jutaan itu ya Pak Edi ya? Paket sih banyak sih, kayak mulai dari 18, 30, 200, ya macam-macam lah. Macam-macam. Jadi nanti tinggal ditanya aja, kalau nggak ke DM ke Instagram kita Kartens Audio Jakarta. Nah, setelah itu Pak Edi, ini kan ada Fit Perfect 3D by Kartens Audio Jakarta dan ini di printing sendiri dari tim Kartens ya? Ya, ini kita bikin in-house ya. Buat 3D printing. Biasanya kita bikin buat dudukan OEM kayak misalnya dudukan speaker yang belum ada di bagian pintu, kita bisa bikin dudukannya. Jadi untuk ini kita bisa bikin print sendiri gitu. Dan dari sana Pak Edi, setelah itu kita langsung masuk ke speaker atau ke komponen yang lain dulu? Tadi power supply kita ada beberapa yang lupa ya. Itu ada di sana ada Harrison Lab. Itu namanya voltnya yang ini HL ya. Oh, yang HL ini? Ya, itu voltage stabilizer ya. Ini. Nah, itu kalau kita di mobil itu voltase mobil kan 12
14, range-nya kan naik turun ya. Biar bagus suaranya kita butuh voltage stabilizer, jadi pada saat dia fungsi, dia maintain di 14 volt. Oh, jadi powernya itu distabilkan Ya, menggunakan dengan ini. dengan voltage stabilizer, jadi voltasenya bisa 14,4, 14,6 gitu. Jadi voltage-nya stabil. Nah, setelah dari voltage stabilizer kita butuh penampung atau yang sering kita sebut kapasitor bank. Ya. Yang ini? Yang energi ya, itu 100 Ini farad. energi. Jadi itu bisa menampung 100 farad untuk arusnya. Jadi kita bisa pada saat power membutuhkan, dia bisa ambil dari kapasitor bank itu. Dan setelah dari dua ini ada, sebentar saya Pak Edi. Ya. Ini seberapa penting untuk diinstalasikan ini, atau ada momen di saat harus menggunakan ini, atau kayaknya nggak perlu dipakai untuk? Kalau mobil yang daily jarang kita pakai, tapi kalau mobil-mobil yang udah mulai advance ya, kita butuh karena power supply itu mempengaruhi suara ya. Jadi kalau misalnya Anda dengar sistem Anda dengar audionya ya, pada saat 12 volt, 13 volt, 14 volt, 15 volt, itu akan totally different suaranya ya. Suaranya akan diam, fokus, live ya, itu tergantung voltase. Jadi kalau voltasenya 12 volt ya, Anda akan dapat suaranya ya lemes-lemes gitu loh, nggak enak didengar live. Iya. Oke. Jadi itu juga pengaruhnya luar biasa. Dan setelah dari sini, setelah itu kemana lagi ya Pak Edi? Oke, setelah dari sana kita masuk ke komponen utama ya. Ada speaker, ada power, ada DSP ya. Di sini powernya ada banyak ya. 1, 2, 3, 4. DSP-nya yang 16 channel. Speakernya ada 14.1 ya. Mulai dari vokal. Dan yang menarik nanti kita akan buat front bass ya, front sub. Jadi kita gunakan yang vokal 5 km. Oh, nah ini Pak Edi, biasanya itu kan untuk berapa belas titik satu itu kan satunya adalah subwoofer. Kalau yang ini dia masuknya, kalau ini berarti kita hitungan tadi bukan 14.1 ya, jadi 14.2 harusnya. Ya. Jadi karena kita ada dua sub ya, front sub sama rear sub. Ya, beda fungsinya. Itu front untuk bantu mid bass nanti ya, yang rear subnya untuk low frekuensinya, jadi yang frekuensi lebih rendah. Jadi nanti kita akan bikin sistemnya jadi 6, 4, 10, 11, 12, 13, ya 14.2. 14.2. Nah, untuk Katras jadi yang belum tahu nih ya, apa sih sebenarnya immersive sound dari 10.1, 12.1, bahkan sampai ke 16 atau 18 ya. Jadi 16 atau yang banyak-banyak itu biasanya komponen dari speaker-speakernya Pak Edi yang sudah terinstalasi. Dan 16 kita hitung speaker berarti? Ya, hitung speaker dari kanan, bagian kiri, terus kemudian ke belakang atau bagian tengah. Dan untuk titik satunya adalah subwoofer atau yang mengeluarkan suara low frekuensi atau bassnya ya Pak Edi ya. Nah kalau perbedaannya dengan Atmos ya, Atmos kalau di bioskop itu biasanya kita speakernya banyak. Kalau di rumah itu kita bisa hitung 7 speaker. 7 speaker itu berarti surround speaker, front speaker, rear surround sama center misalnya 7. Terus 4 itu adalah ceiling speaker di atas berarti. Ada 4 speaker di bagian plafon dan 1 itu biasa pasti sub. Jadi misalnya Anda lihat 7, 4, 1 ya berarti 7 speaker, 4 speaker di atas, 1 buat sub. Jadi kalau ini kita bikin 14.2 ya, karena speakernya kan satu arah semua, nggak ada yang di plafon. Gitu. Tapi kenapa rata-rata untuk subwoofer itu dibikinnya selalu 1 atau 2 gitu Pak? Tergantung lah. Kalau misalnya mau kenceng bassnya stereo pakai 2 sub jauh lebih enak sih. Ya. Stereo kiri kanan subnya lebih bagus suaranya. Tapi kan tergantung bagasi mobilnya mau seberapa besar. Dan di sini Pak Edi untuk komponen-komponennya tadi ada power, kemudian juga ada prosesor. Tapi untuk prosesor ini sebenarnya fungsinya apa sih Pak Edi? Oke, untuk prosesor ini kita gunakan yang Goldhorn 1216 ya. 1216 berarti 12, dia ada 12 internal, ada 16 RCA output. Kita gunakan total 16 karena emang kepake 16 ya. 16 channel kepake semua. Nanti itu kita gunakan buat processing suara, signal audionya. Nah, signal audionya itu kita gunakan satu buah tambahan ya. Di situ ada tengah-tengah tuh ada DAP namanya, digital audio player. Ya, nah, ini Katras, ini adalah namanya DAP nih. Ini apa dulu nih Pak Edi? Ini digital audio player, jadi kita bisa muter file-file bagus, audio bagus melalui digital audio player ini. Karena head unit ini jelek banget ya, hasilnya ya OEM. Kalau Anda dengar suaranya jelek banget. Nah, Pak Edi kita lanjut. Kemudian kan ini tadi DAP ya, terus prosesornya dia jadi nanti source-nya akan 2 ya. OEM tetap kita fungsikan, tapi kita tidak saran untuk menggunakan hasil suara yang bagus karena udah sistemnya udah bagus. Pakai itu pasti akan suaranya jelek banget, terkompres, player juga nggak bisa bagus ya. Hasilnya juga mengecewakan lah. Jadi kita pakai DAP langsung ke Goldhorn-nya ya via kabel coaxial. Nah itu juga dia ada fitur streaming Bluetooth ya. Bluetooth-nya juga udah LDAC, jadi bisa langsung HRS juga. Dan nanti dari sana baru diproses ya. Jadi suara proses semua
mau equalizing, mau level, mau time correction, mau fase, semua dirapikan melalui prosesor itu. Dan dari prosesor ini langsung nyambung. Ya, jadi kok prosesor itu ibaratnya CPU lah, semua diprocessing di sana, kita nanti langsung kirim signalnya langsung ke amplifier. Nah, amplifier ini penguat ya. Jadi ada dua sistem nih biasanya. Dari DSP langsung menjadi amplifier ya, langsung ke sistem speaker ya. Itu kan sistem paling gampang ya. Nah, tapi hasilnya akan beda. Kenapa kita memerlukan amplifier eksternal? Biasanya ada beberapa customer yang bilang, kok di volume kecil suara audio saya jelek ya. Padahal saya udah pasang DSP-M ya. Nah, pada saat volume gede kenapa bagus? Nah, itu namanya linearity yang tidak bisa didapatkan dari DSP-M ya. Jadi pada saat dia low volume ya, dia sangat membutuhkan tenaga untuk biar dia suara tetap bagus. Ya, jadi itu yang digunakan pada saat kita membutuhkan amplifier eksternal. Jadi nanti perbedaannya adalah sistem yang menggunakan amplifier eksternal pada saat kita low volume pun akan tetap bagus. Karena linearity-nya bagus, balance yang mulai dari bass, mid, treble, semuanya tetap balance. Jadi dia fungsinya sepertinya kayak balancing aja gitu ya untuk dari suara speakernya dari prosesornya. Betul, karena speaker ini kan punya sensitivity ya. Dia punya kemampuan untuk bunyi ya. Sensitivity kalau misalnya speaker kayak mid, bass, sub itu kan pasti berat. Dibandingin Twitter yang mungkin dikasih 1 watt aja udah kenceng gitu ya. Beda akan sama dengan subwoofer, woofer dan mid range juga ada yang lumayan berat ya. Jadi kita membutuhkan power biar semuanya bisa balance suaranya gitu. Dan ini saya lihat di sana ada Audition 3 biji Pak Edi ini. Sama ini ini Ground Zero. Nah, ini apa nih? Ini Ground Zero Uranium yang 6 channel ya. Nanti kita buat speaker depan semua yang vokal ya. Vokal Utopia WXP sama M ya. Itu buat 3-way-nya, depan full aktif 6 channel. Kita ada 4500 Audition. Nanti kita buat angkat vokal slate fiber nih, 2-way. 4 channel kita bikin aktif juga. Ada 5600 ya. 5 channel jadi kita pakai 2 buat center ya. Vokal frag, 2 lagi buat surround, Audition AP, 1 lagi buat subwoofer depan. Ya. Vokal 5 km. Nah, yang sub Utopia 10WM ini nanti kita drive pakai 1500. Dan ini semuanya sistemnya adalah aktif berarti Pak Edi? Iya, total 16 channel aktif. Nah, ini biasanya ada yang belum tahu nih Pak Edi. Bedanya antara pasif dan aktif itu seperti apa gitu? Aktif itu berarti intinya satu amplifier buat dedikasi satu komponen. Ya, kalau kita pasif itu biasa ya komponen pasifnya itu ya, yang ada gulungan koilnya, ada resistornya. Nah, itu dia satu channel gitu biasa dipakai buat 2 komponen. Jadi tweeter ada mid bass jadi satu. Nah, itu namanya pasif. Tapi apakah bisa dibedain nih antara aktif kayaknya lebih bagus aktif ya, atau pasif pun bisa lebih bagus dari aktif gitu? Bisa dua-duanya, cuman biasanya kalau pasif standar kurang oke lah ya, karena pertama komponennya komponen yang nggak terlalu bagus ya, low quality, dipakai emang buat biar bunyi aja ya. Kita bikin lebih bagus dengan komponen pasif yang custom bisa juga ya, tapi butuh waktu biasanya. Sekarang udah jarang sekali, banyak kan kita langsung full aktif aja. Jadi dari amplifier langsung direct ke komponen speaker gitu. Dan sebelum kita bahas untuk desain yang akan kita buatkan untuk Toyota Yaris nih Kartes, karena ini barangnya lumayan gede-gede banget ya, dan banyak tentunya. Sebelum kita ke sana, kita akan tanya dulu ya ke Pak Edi. Pak Edi, ini speakernya nih Pak Edi nih. Jadi nanti untuk sistemnya di bagian depan ada berapa, di bagian tengah ada berapa, dan mungkin tadi untuk subwoofer ada 1 di belakang dan 1 di depan ya untuk woofer. Betul. Nah, jadi yang 3-way depan nanti kita bikin tadinya off axis jadi on axis ya. 3-way di bagian pilar, mid range tweeter, mid bass di bagian pintu, terus center di belakang head unit ya. Center ada sepasang, terus di bagian pintu tengah itu ada 2-way ya. Twitternya kita bikin pakai 3D printing ya, dudukannya di bagian pintu. Nanti di surround di bagian pintu belakang ya, kita ada 2 lagi ya dengan Audition AP2 surroundnya. Nah, yang front sub itu nanti kita bikin sebelah kiri di bawah glove box ya. Nanti kita bikin sebelah glove box buat subwoofer ya, vokal 5 km-nya ya. Dan subwoofer kita tanam di bagian samping belakang. Nah, untuk amplifier semuanya nanti akan ada 2 komponen di bawah jok kiri kanan. Sisanya 4 amplifier, nanti kita bikin 2 layer tracknya di bagian belakang. Jadi tetap kita bikin biar minimalis ya. Fungsi bagasi tetap ada dan suaranya bagus. Gitu. Dan untuk Ground Zero yang ini ditaruh di paling belakang berarti ya Pak Edi? Ya, nanti ini layernya paling atas kita akan display. Audition 2 nanti kemungkinan akan di bawah ya. Jadi ada racknya ada 2 layer ya. Untuk amplifiernya sisanya nanti yang prosesor di bawah jok, mono di bawah jok, sisanya udah
kabel-kabel semuanya udah terpasang gitu. Berarti untuk bagian belakang dari bagasinya ini apakah masih berfungsi secara normal nih Pak Edi untuk bagian bagasinya? Ban serep masih ada, dudukan aki juga masih tetap normal. Terus bisa taruh back golf juga masih lega ya. Jadi semuanya. Jadi artinya masih oke lah ya. Jadi untuk Katras jadi mau mengupgrade sistem audio pun yang begini gede aja masih bisa ya Pak Edi ya, untuk masih normal bagasinya. Apalagi kalau memang yang pasang cuman seukuran yang prosesor ini ya Pak Edi. Ya, jadi di Car10 itu kita selalu request customer itu adalah bagaimana fungsi mobil tetap bisa digunakan ya. Bagasi kayak kemarin kita bangun Kia Carnival juga bisa masuk kursi roda juga semuanya, jadi semuanya harus bisa berfungsi dengan normal tapi suaranya bagus, komponennya tetap banyak ya, kita nggak bisa kurang-kurangin. Kenapa? Karena setiap kali kita mengurangi komponen pasti efek suaranya pasti akan berkurang, jadi itu yang mempengaruhi suara gitu. Dan kita kembali ke speakernya nih Pak Edi. Untuk bagian senternya biasanya kan untuk speaker center kan cuma satu nih. Kenapa ini ada dua nih menggunakan vocal frag nih? Kita bikin sepasang aja biar levelingnya juga bisa keep up dengan mid range ya. Jadi tenaganya biar dapat juga, suaranya juga bisa live di situ ya. Jadi kita ingin dapat suara immersive sound. Jadi nanti yang di Goldhorn juga ada fitur immersive-nya ya. Kita fungsikan 51-nya itu biar bisa dapat surround, efeknya front, front stereo, rear surround, center dan sub-nya bisa fungsi. Jadi low frequency effect-nya juga bisa main gitu. Jadi nanti itu yang kita gunakan fungsi 51-nya. Jadi yang penasaran bisa langsung nanti pada saat bunyi ya bisa tes. Jadi kita punya sistem SQ, bisa. Jadi sistemnya bisa banyak nih, 3-in-1 ya. SQ front ya. Terus kita bisa bikin immersive 14.2 ya, surround, atau kita bisa bikin misalnya 14.2 immersive tapi nggak surround, itu juga bisa. Jadi sistemnya bisa 3-in-1 gitu. Dan itu tinggal diganti preset-presetnya aja. Dari controller ini nih ya, tengah ini. Jadi controller ini Goldhorn kan ada 6 preset, jadi bisa diganti. Dan dari center kita ke bagian pilarnya nih Pak Edi, atau bagian tweeter dan midrange-nya. Karena kan memang sebelumnya ini off axis nih. Pak Edi tahu nggak kenapa pemiliknya mau dibuatkan dengan speaker bagian pilar ini on axis gitu? Kemarin kita sempat ngobrol sih. Kemarin awal-awal pertama juga saya nanya, kenapa pilih on axis? Ya. Bentar Pak Edi, sebelum jawab, ini pemiliknya masih muda atau udah? Masih muda. Jadi masih muda lah, 30-an ya. Jadi kemarin kita sempat ngobrol kenapa pilih on axis sebelum diambil mobilnya ya. Saya nanya, kok kata dia pengen coba, saya nggak mau ada blind spot, bla 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 ya. Jadi bagaimana hasil suaranya setelah kita pasang ya? Dan dia udah dengar, ini kan udah dipakai seminggu apa sebulan ya? Belum ada sebulan kayaknya. Belum ada sebulan ya kita pakai, terus dia bilang udah bagus, tapi dia tahu plus minusnya. Nah enaknya kan kita ngobrol sama klien kita, saya tahu plus minusnya on axis apa, off axis apa. Jadi sudah dapat informasi juga ya. Dan sering lihat YouTube kita juga, jadi enak gitu. Jadi enak bisa diajak ngobrol gitu loh. Jadi oh iya ya, on axis saya udah coba, ternyata emang kurang ya untuk di soundstage-nya ya. Jadi ingin dapatkan soundstage yang lebih bagus. Bisa mundur, bisa fokus dan lain-lain. Jadi itu yang kita akan gunakan, akhirnya menggunakan mangkok ini gitu. Jadi mangkok ini pasti otomatis ada blind spot-nya ya. Jadi kalau kita lihat ini kan gede sekali. Pertama ini berat dan ini besar pandangannya. Jadi pasti ada blind spot-nya. Plus minus juga ya. Jadi nanti kalau misalnya ini ya pasti otomatis secara pandangan agak tertutup gitu. Jadi itu yang kita ingin dapat suaranya lebih bagus tapi pandangannya agak tertutup. Berarti memang untuk disarankan pakai on axis ini harus tahu dulu ya Pak Edi, bagaimana nanti. Customer kita ada yang pakai on axis dan dia happy aja. Jadi ada on axis happy juga, yang off axis juga ada yang happy juga kan? Iya betul. Tergantung nanti, jadi untuk Katras mungkin bisa diukur. Coba lihat pakai off axis dulu, apakah emang sesuai atau enggak. Kalau misalkan mau lebih, konsultasi aja ke kita ya. Kita akan jelasin biasanya. Kalau Bapak bikin on axis pasti ada plus minusnya di sini ya. Kalau bikin on axis ada plus minusnya di sini ya. Seberapa sistemnya mau dibawa ya. Jadi sistemnya mau dibawa ke level apa, kita bisa konsultasi aja bareng ke kita. Dan kita selalu open kok. Kosmetik juga kita bisa open ya. Mau bikin modelnya apa, mau minta lampu, mau bikin tampilannya seperti apa, kita open. Anytime. Dan setelah ini nanti kan semua terpasang Pak Edi ya. Untuk komponen-komponennya masuk ke tahap setting nih Pak Edi. Apa ada nggak yang diminta dari pemilik mobil Toyota Yaris Cross ini untuk tahap settingnya? Nanti kita akan konsultasi juga. Biasanya kita akan bikin banyak sistem ya. Karena bisa 6 preset, pasti kita bikin 3-in-1 sistem ya. Bisa SQ, bisa immersive sound, bisa immersive dengan surround. Jadi kita akan banyak bikin preset. Jadi nanti itu bisa digunakan juga. Dan sebelum kita
kita selesai nih Kak Tres, karena emang ini mau diinstalasi juga, mau mulai untuk proses penginstalasian. Ini kan dia ini kan pemiliknya ini adalah tahap kedua nih Pak Edi untuk penginstalasian, karena sebelumnya itu saya dengar-dengar budgetnya sekitar 130 jutaan. Iya. Ini dengan sistem seperti ini nambah berapa lagi nih Pak Edi? Ini mungkin total udah hampir 300-an apa lebih ya, saya nggak tahu. Jadi itu nanti bisa sebanyak itu. Jadi komponennya juga digunakan juga yang high end branded juga ya. Terus prosesnya juga nanti butuh waktu yang cukup panjang ya, mungkin semingguan, 10 hari kita akan bikin. Yang pasti adalah instalasi kita dari Karten itu selalu harus berkelas ya, berkelas, rapi, aman, sesuai dengan ISO-nya kita. Jadi quality management kita ISO 9001 kita aplikasikan untuk setiap kali pengerjaan ya. Dan kalau budget ya open lah. Mau sesuai kemampuan berapa kita ya ikut aja gitu. Yang penting bisa memuaskan pemilik mobil. Gitu. Dan ini ya Kak Tres, jadi tentunya kita penasaran banget untuk hasil dari penginstalasian sistem audio yang mungkin hampir seharga mobilnya sendiri ya Pak Edi ya. Ini mungkin nanti ini baru level 2 ya, mungkin next step juga dia masih bilang level 3 lagi. Ada level 3, ada level 4, kita nggak tahu gitu. Dan emang pemiliknya juga masih muda, mungkin juga ya siapa tahu pas dia pulang lagi kayaknya bisa nambah lagi nih 100 lagi. Ya, pasti biasanya nanti ada keinginan lagi untuk upgrade. Tapi intinya dari level 2 ini, apakah nanti level 3 ada barang yang kebuang atau enggak, biasanya kita bisa trade in ya, kita bisa upgrade lagi, kita bisa level up lagi. Misalnya speakernya dari WXP mau naik ke Utopia M ya, karena ini belum Utopia M, bisa kita naikin lagi ya. Subnya udah Utopia M ya, tetap di situ. Misalnya power mau diganti yang kelas A yang grade-nya kayak Audio Solution kemarin ya bisa juga ya. Itu power 85 juta satu piece, mungkin ini bisa kali 3 gitu ya. Jadi ini sistem fullnya dulu, siapa tahu kalau mau nyusul per komponen pun bisa ya Pak ya. Nanti tinggal di upgrade. Oke. Dan ini tinggal kita, biasanya kira-kira untuk sistem sekompleks ini Pak Edi, pengerjaannya untuk di Karten Sauda Jakarta biasanya udah dimulai tadi ya, tim kita udah jalan ya, tim kita udah jalan mungkin seminggu atau 10 hari lah biasanya. Dan terakhir Pak Edi, untuk sistem seperti ini yang paling penting atau yang mungkin paling harus diperhatikan, yang paling oleh pemilik mobilnya nih apa nih Pak Edi? Pemakaian ya maksudnya? Pemakaian normal aja sih. Jadi tugas kita di Karten adalah menginstalasikan ini biar aman. Customer tinggal pakai aja, tinggal enjoy, nggak usah pusingin apa-apa. Semua perkabelan kita pastikan bahwa itu sudah aman, sudah rapi ya. Jadi mereka tinggal enjoy aja ya. Untuk pemasangan, biasanya instalasi setting juga kita pastikan juga pemakaiannya mau sebebas apapun ya. Yang penting sudah bisa dipakai dengan aman. Jadi ini tinggal pakai aja semuanya, customer enjoy, kita tinggal maintain aja. Gitu. Dan itu ya Kak Tres untuk hari ini. Jadi ini adalah kita ngobrolin soal sistem yang dipakai oleh Toyota Yaris Cross, yang dimana Toyota Yaris Cross ini pemiliknya ini adalah tahap kedua untuk pengupgradean sistem audionya, dan harganya juga nggak main-main ya. Tentunya juga kita bakal penasaran banget nanti hasil suaranya seperti apa. Ini dari Karten Sauda Jakarta juga dengan immersive sound 14.2 ya Pak. Titik 2 yang dimana ada subwoofernya di depan sama di belakang. Dan Pak Edi, makasih banget untuk waktunya udah ngasih tahu penonton kita juga apa aja yang paling penting, fungsi-fungsinya. Jadi untuk Kak Tres yang memang masih bingung, yang masih ragu untuk pengupgradean sistem audio, mulai dari desainnya, mulai dari fungsi-fungsinya, apakah ini penting untuk prosesornya, untuk amplifiernya, tadi semua sudah dijelaskan. Dan untuk speaker-speakernya pun masih bisa memilih apa aja ya Pak Edi untuk paket-paketnya juga ya. Bisa upgradable. Paket-paketnya gue juga mulai dari 18 juta, jadi semuanya tinggal dipilih aja. Dan bahkan untuk pengupgradean soundproofing pun nggak pakai speakernya pun ada juga ya Pak Edi ya. Dan itu dia Kak Tres untuk penjelasan tadi dari mobil Toyota Yaris Cross. Pak Edi, terima kasih. Thank you Jupe. Ya. Dan untuk Kak Tres tetap terus untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Karten Sauda Jakarta, karena kita akan terus memberikan video-video referensi untuk Kak Tres yang lagi mau untuk mengupgrade sistem audionya. Thank you for watching and bye-bye. Bye-bye.